Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Oke teman-teman, ya kan, kembali lagi setelah kita melewati satu musim bersama. Apa coba? Kembali lagi di konten dimana gue bakal ngecek anime-anime apa aja yang bakal keluar di musim ini, ya kan. Dan sekarang itu sudah musim Spring 2021. Damn, jujur ya, ini nggak kerasa sih, ini nggak kerasa. Jadi ya, selamat datang di anime Spring 2021. Mana yang menarik? Itu dia, ya kan. Dan buat yang nggak tahu, gue sebenarnya suka bikin video kayak gini. Gue pernah bikin di musim-musim sebelumnya. Kalian bisa cek aja di channel gue, atau gue bakal taruh link playlistnya di bawah, ya kan. Cek saja. Akhirnya teman-teman, ya kan, kita sudah sampai di Spring 2021. Spring itu apa berarti? Hah? Musim semi. Iya kan? Tapi sebelum gue lanjut, gue pengen bilang aja men, kayak musim kemarin, musim winter 2021 tuh kayak kita semua bisa setuju bahwa anime-anime di musim lalu kayak gila sih. Itu bagus-bagus banget isinya, ya kan. Kalian bisa cek aja video gue yang dimana gue ngecek anime-anime yang tayang di winter, ya kan. Cek aja video itu. Beberapa anime yang gue pengen tonton di musim lalu belum gue tonton semua. Tapi nanti kalau gue udah nonton, gue bakal review. Jadi kalian tunggu aja review gue di anime-anime yang musim lalu gitu kan. Dan juga gue rekam video ini tanggal segini, ya kan. Jadi yang gue lihat di sini berdasarkan tanggal ini, ya kan, mungkin udah berubah, mungkin ya. Jadi maksud gue, mungkin saat video ini gue upload, beberapa anime yang gue lihat di sini udah tayang gitu kan. Tapi ya langsung aja teman-teman, ya kan. Kita mulai. Anime apa aja yang menarik di Spring 2021? Let's go. Dan pasti teman-teman, seperti biasa, gue bakal ngeliat di My Anime List. Ini website dimana gue biasa ngeliat anime-anime apa aja yang tayang gitu kan. Jadi ya kalian pastinya semua udah tahu. Dan jujur, ini gue udah scrolling, gue belum ngeliat apa aja. Cuman gue kayak ngeliat sekilas. Menurut gue sih anime-anime musim ini tidak jauh sih, bahkan ya kan, jauh tidak sebagus musim lalu. Kayaknya kita bakal lebih slow down a little bit, you know, break sedikit. Kita santai dulu anime-animenya, bukan yang mainstream banget, bukan yang hype banget, bukan yang bagus banget gitu yang ada di musim ini. Kecuali langsung aja nih kita lihat. Kecuali Boku no Hero Academia 5th season kelima My Hero Academia akhirnya ada, ya kan. Ini kenapa ratingnya 7? Udah ada ratingnya aja. Iya, berdasarkan kapan gue rekam video ini, Boku no Hero sudah tayang Maret 27, ya kan. Dan ya, Boku no Hero akhirnya sudah season kelima. Wow, gue punya hubungan yang sedikit bermasalah dengan Boku no Hero. Oh, coba maksudnya Boku no Hero itu kayak gue tuh kayak dari suka banget, terus kayak lama-lama sempat makin suka, terus kayak nanti gak sih, sempat kayak aduh kayaknya ini mulai kurang gitu kan. Terutama di season 4, gue udah pernah ngomong di video-video gue sebelumnya, dimana season 4 itu menurut gue season terburuknya Boku no Hero. Gue nggak suka season keempat, arah ceritanya nggak jelas, terus juga akhirannya arc yang setengah ke akhir itu juga gak penting gitu kan. Jadi kayak ya, dan banyak hal-hal yang gue nggak suka juga di season keempat gitu. Jadi ya, tapi pasti gue bakal tetap nonton sih yang season kelima, karena pada akhirnya Boku no Hero juga anime yang gue udah ikutin lah, udah 4 season. Jadi kayak udah di titik dimana udah ngikutin gitu loh, maksud gue. Jujur kayak ini season kelima gue nggak tahu apa-apa nih. Gue nggak baca manganya seperti biasa. Jadi gue pengen ngecek trailernya sih sekilas aja, ya kan. Paling nggak trailer yang di My Anime List aja. Oke, ini cuma dikasih karakternya, tapi looknya tetap sama ya, tetap sama sih. Ya, kita masih ada. Dan kayak di akhir season 4 tuh gue udah lupa loh. Akhir season 4 maksudnya tidak kayak meng-establish terusannya bakal ada ini, bakal begini gitu. Kayaknya nggak ada gitu. Jadi kayak gue tuh nggak tahu apa-apa nih season kelima tuh bakal ada apa. Tapi ya itu dia, Boku no Hero. Buat para fans Boku no Hero, bakal ada season kelima, sudah ada bahkan, ya kan. Tapi ya, nextnya teman-teman, ini dia. Nextnya adalah Iji Ranaide Nagatoro-san, ya kan. Nah ini gue nggak tahu apa-apa, tapi yang gue denger, ya kan, ini memang kayaknya nih merupakan anime yang mangganya kayaknya populer ya. Ya karena seperti yang kalian lihat di sini, ya kan, ini kan gue lihat urutannya ini kan berdasarkan popularitas, ya kan. Dan memang kayaknya sih season ini bukan yang populer banget animenya, tapi ini di kedua loh, di sebelahnya Boku no Hero, ya kan, dimana Boku no Hero kan mainstream banget, dan ini sebelahnya anime ini. Jadi kayaknya sih dari yang gue tahu memang ini termasuk anime yang mangganya populer banget. Kayak misalnya di musim lalu Horimiya kan
populer banget manganya gitu, jadi animenya ikut populer gitu maksud gua. Gue penasaran sih, coba gue pengen ngecek gue pengen ngecek mangganya popularitasnya. Coba kita lihat ya, ini dia. Oh enggak sih, sebenarnya rankingnya 1000 juga sih, tapi oh enggak, ini nih, sorry nih, tuh lu lihat popularity 62. Yo, itu tinggi banget buat manga yang ribuan mungkin jutaan, nggak tahu. 62 cuy, 62 ya kan, bener kan? Ini gue baru ngecek loh, dan memang itu yang gue denger gitu kan dari sosial media, dan iya benar men ya. Dan kalau yang gue lihat gitu ya, ini genrenya slice of life, komedi dan romance. Dan dari yang gue lihat sih ini memang tipikal anime romcom ya kan, komedi romance. Dan mungkin kalau kita lihat sih kayaknya ini lebih kuat ke komedinya mungkin ya. Apakah ini buat dewasa nggak tahu juga, tapi ya ini dia teman-teman. Dan gue nggak tahu kenapa gue vibe-nya itu kayak apa sih yang musim lalu tuh, yang Uzaki ya nih, Uzaki-chan. Nggak tahu kenapa gue ngeliatnya kayak gitu loh, tipe animenya tuh yang kayak gitu, yang memang komedi, yang seru-seruan. Mungkin bakal lebih bagus kalau di manga ya kan, menurut gue gitu. Kalau di anime gue sih jarang sih yang nonton kayak gini, nggak begitu tertarik gitu maksudnya. Tapi ya ini dia buat yang tahu ya kan. Oke, selanjutnya ada Isekai Moutou Shoukan, ya pokoknya yang ini ya kan. Gue nonton season satunya. Tapi sekarang ya gue nggak tertarik sih. Dan season satunya pun juga gue nggak selesai sih, nggak nonton semuanya. Ini ecchi ya, buat yang nggak tahu ya kan. Ini cerita tentang biasa isekai, orang masuk ke dunia isekai, cuman bedanya atau uniknya dia menjadi demon lord, jadi raja demon gitu. Dan ya seperti yang kalian lihat, memiliki banyak cewek gini ya kan, harem seperti biasa. Nih dia. Jadi ya ini season keduanya ya, by the way. Gue tadi udah ngomong belum sih ya, ini season keduanya, second season. Ini ada tulisannya ya, gue nggak tertarik. Jadi next. Selanjutnya teman-teman, ada Fumetsu no Anatae, 20 episode, genrenya adventure, supernatural, drama, shonen ya kan. Ini gue nggak tahu sama sekali. Tayang April 12, jadi masih seminggu 2 minggu ke depan. Coba gue baca sedikit ya sinopsisnya sebentar. A mysterious immortal being is sent to the earth with no emotion nor identity. Wow, lumayan panjang sinopsisnya, tapi intinya kayak ada sebuah makhluk immortal yang tidak memiliki emosi, tapi terus dia bisa berubah bentuk kayaknya gitu. Itu yang gue tangkap gitu ya. Coba gue penasaran sih. Ini kayaknya dari ceritanya sih rada menarik, dan ini sih kayaknya gue pernah ngeliat sih. Ini nih, ya ini menarik sih kayak ini. Oh ya. Damn. Ya gue pernah ngeliat ini nih, bukan trailer tapi gue pernah lihat gambarnya, dan gue tertarik sih karena ceritanya kayak serasa kayak drama dan slice of life banget gitu ya. Iya, apa ya, kayak maksud gue tuh kayak drama yang heartwarming gitu loh maksud gue. Dari yang gue lihat di trailernya ini gitu ya. Jadi ini yang gue pengen nonton sih di season ini sih. Untuk ngelihat aja sih, karena ini bakal anime yang kayaknya fokus di ceritanya gitu kan. Ya kalau gue lihat dari trailer sih kayak yang drama-drama gitu sih. Adventure drama, dan ya ini gue pengen ngecek sih. Ini gue pengen ngecek teman-teman. Episode 20 lumayan banyak gitu ya. To Your Eternity ya kan. Dan kalau nggak salah ini udah beberapa kali gue lihat di musim lalu gitu. Maksudnya kayak harusnya tayang di musim lalu, cuman ditunda-tunda baru tayang di musim ini ya setahu gue. Oke, gue pengen ngecek. Sinopsisnya belum begitu ngerti, tapi gampang nanti. Kok ada anime slime lagi, mohon maaf. Tensuraniki Tensei Shitari Slime Dataken. Bukannya musim lalu baru season kedua? What the hell is going on? Jujur teman-teman, gua nggak tahu sama sekali ini apa. Ini kayaknya, ini sih tulisannya type-nya TV ya. Maksudnya gue kira OVA. OVA kan biasanya spesial gitu ya. Tapi iya, ini apa? Parent story. Ini ada parent story-nya. Parent story-nya ya yang utamanya gitu kan. Tapi ya ini apa maksudnya teman-teman? Buat yang tahu silahkan komen di bawah. Ini apa? Karena season keduanya gue juga belum selesai nonton, belum tertarik lagi gitu ya untuk nonton. Tapi ya itu dia Slime, atau maksudnya apa. Selanjutnya ada Shaman King ya teman-teman. Ini merupakan anime remake ya. Jadi Shaman King ini termasuk anime lama dulu. Gue sih nggak nonton ya, tapi gue tahu aja gitu Shaman King, dan sekarang bakal ada remake-nya berarti ya. Apa terusannya? Enggak sih, kayaknya remake, ada tulisan 2021-nya, jadi ini remake. Dan ya ada anime yang dulu itu nih, alternate version itu udah lama, 2001 cuy. Gila, iya 2001. Ya, ini juga anime shonen yang dulu gitu ya. Ini nggak begitu populer sih kayaknya ya setahu gua. Tapi ini anime shonen yang dulu bakal ada remake-nya. I don't know if it's good, kenapa nggak coba ngecek gitu kan. Ini baru nih remake-nya, seperti Hunter x Hunter yang 2011 kan
benar-benar bagus banget gitu kan dibanding yang sebelumnya. Sebelumnya juga bagus, cuman kan yang 2011 benar-benar diperbagus lagi banget gitu. Mungkin ini bagus, jadi nggak tahu ya. Shaman King. Selanjutnya ini ada Fruit Basket The Final, ya kan? Buat yang ngikutin Fruit Basket, ini dia The Final. Gue sih ya nggak ngikutin ya, gue cuma nonton yang lama. Itu pun juga gue lupa gitu ceritanya segala macem. Buat yang nggak tahu ya, ini salah satu anime shoujo paling populer sih ya menurut gue, Fruit Basket nih. Mungkin buat yang cewek-cewek yang nonton anime pasti nonton Fruit Basket sih, kayak atau disaranin nonton Fruit Basket karena ini kayak kebanyakan fans anime yang cewek nonton Fruit Basket gitu setahu gua. Oke, ini gue penasaran nih teman-teman, selanjutnya ada ini, baca sendiri ya judulnya agak panjang. Genrenya drama dan romance, dan dari sinopsis yang gua baca ya ini tuh kayak menceritakan apa ya, ceritanya sih kayak rada dewasa ya kalau dari yang gue baca. Maksud gue kayak romance-nya itu romance yang dewasa gitu, jadi ada cerita kayak percintaan antar, you know what, I'm gonna check. Gue juga kurang tahu sih. Gue penasaran sih, jujur aja ya. Walaupun rada aneh ya. Ini sih rada jangan, tapi ya udah gitu. Kenapa? Karena maksud gue adalah ini kayaknya romance antara high school girl ya, anak SMA nih cewek, sama ini cowok yang udah dewasa gitu. Jadi ya kan underage ya. Ya mungkin sih umurnya nggak beda jauh ya, bisa juga sih. Ya nggak tau lah. Tapi kita udah sering sih ngeliat anime dan manga yang anyway, anime dan manga yang temanya seperti itu gitu kan, kayak After the Rain. Ya kan kalau nggak salah judulnya itu, buat yang tahu itu juga romance antara anak sekolah dan After the Rain udah dewasa banget malah sih. Cowoknya udah 40-an kalau nggak salah ya kan. After the Rain apa sih judulnya? Ini dia, ya kan? Ini dia Koi wa Amegari ya pokoknya itu. Itu terus juga kalau nggak salah ada sih beberapa anime yang lainnya kayak gitu. Jadi ya gue sih penasaran sih karena ini romance. Setelah gue nonton Horimiya, gue belum nonton Horimiya. Selanjutnya ada Zombieland Saga Revenge season kedua teman-teman dari Zombieland Saga. Gue nggak nonton Zombieland tapi tahu ya, ini dia buat yang nonton Zombieland dari studio apa ya. Oke. Ada season keduanya. Selanjutnya ada ini dia Mairi Mashita Irumakun season kedua lagi ya kan, sebuah sequel lagi. Ini gue juga nggak nonton tapi kayaknya gue pernah lihat karakter utamanya sih ini. Tapi ya ini ada season keduanya dari anime ini. Selanjutnya teman-teman, ya kan? Nomad Megalobox 2. Damn, tadinya gue nggak ngeh gitu pas baca Nomad. Ya udahlah ini anime baru, tapi ternyata pas gue lihat lagi Megalobox. Jadi ini terusannya Megalobox season kedua. Buat yang nggak tahu, Megalobox itu menceritakan tentang dunia apa ya, tinju menggunakan gear gini nih, kayak ada alatnya gitu di tangannya, dan kalau nggak salah dulunya pernah ada animenya atau mangganya cukup terkenal gitu ya setahu gua. Season kesatunya gue nonton, dan apa ya, Megalobox itu salah satu anime yang kayak nggak tahu kenapa nggak stuck gitu di otak gue, kayak gue lupa gitu. Ini anime 2018 nih yang season kesatunya nih ya kan, jadi udah 2-3 tahun yang lalu gitu. Tapi ini termasuk anime yang kayak gue nggak tahu kenapa lupa aja gitu detail-detailnya ya. Tapi ya ini udah ada season keduanya ya, gue mungkin bakal ngecek lagi season kesatunya untuk nginget lagi, dan ya season keduanya let's go. Selanjutnya ada Tokyo Revengers teman-teman, ya kan, genrenya action drama school shonen. Ya kan, ini menceritakan tentang, ini gue pernah lihat nih gambarnya nih. Ini juga termasuk anime yang gue pengen ngecek juga nih, kayaknya menarik sih. Ini kayaknya anime shonen yang menarik untuk dicek. What's going on here? Tapi tadi gue baca dari sinopsisnya ada kayak hubungan, ada hubungannya dengan time travel atau kayak balik ke waktu gitu. Nggak tahu ya tadi yang gue baca di sinopsis. Tuh, ini dia ada kayak gitu-gitunya. Tapi ini anime yang sering muncul di sosial media, di Twitter gitu. Ya, walaupun sih secara look sih tidak begitu menarik perhatian gue ya. But ya, I don't know. Ini gue nunggu pendapat orang lain dulu sih. Maksudnya melihat nanti review-reviewnya gimana. Kalau misalnya, ini bagus nih, why not? Ya kan, Tokyo Revengers. Selanjutnya teman-teman ada apa? Kenapa judulnya ada slime lagi ini? Slime, pokoknya ini sih. Kalau lihat dari gambarnya segala macem, gua nggak begitu tertarik ya. Lagi baca-baca sinopsisnya, dan seperti yang kalian lihat di sini, reincarnated into a new world isekai dah. Cuman bedanya karakter utamanya nih cewek gitu ternyata. Jadi yang ini agak-agak bedanya. Wow guys, beda loh anime isekai. Apa bedanya? Unik nih. Yang ke dunia lain tuh cewek.
Wow. Gak, bye. Oke, selanjutnya ada Eden Zero. Ini anime yang anjir gambarnya tuh kayak fairy tale banget. Gila. Apa yang bikin sama? Gue asumsikan yang bikin sama ya. Look at that. Ini Lucy. Oh, ini fairy tale sih. Ini fairy tale sih. Ini ada Happy. Siapa Happy kan namanya? Happy. What the hell is this? Ini kayak fairy tale but worse. I don't know. No idea what this is. Gua nggak tahu sama sekali ini apaan. Dari gambarnya, dunianya kelihatannya karakter fairy tale banget. Ada Happy juga tadi. Ya, ini dia ada Happy. Berarti ini ada hubungannya sama fairy tale ya. Itu dia teman-teman. Buat fans fairy tale, buat yang ngikutin fairy tale, mungkin tahu, mungkin bakal nonton ini. I have no idea what this is. Ya, tapi ya next. Karena kayak fairy tale kan, gue pernah ngomong juga, gue nggak selesai kan. Gue udah ngedrop gitu nonton fairy tale. Oke, selanjutnya ada 8686 ya kan, lapor 86. Ini kenapa jadi ada animenya? Siap, 86. Anyway, ya nggak ya, bukan ya. Genrenya sci-fi drama. Kadang kalau genrenya dikit tuh suka nggak meyakinkan gitu. Maksud gue kalau misalnya banyak gitu kan, drama, psychological, thriller, apa kayak menarik nih. Gambarnya sih I like it so far. Tapi ada hubungannya dengan military gitu ya. Tapi tadi di genrenya nggak ada tulisan military-nya. Dari studio A1 Pictures. Kayak ya ini ada peperangan gitu. I mean, mungkin ini anime yang bagus. Tapi nggak tahu kenapa ini bukan tipe anime yang bakal banyak yang nonton. Kalau dari yang gue lihat ya, gue dapet vibe kayak gitu tuh. Ini bukan anime yang bakal mainstream dan bakal, wah ini bakal besar atau gimana. Menurut gue sih gitu. Ini anime yang kayak ada aja gitu loh. Niat ceritanya mungkin bagus, animasinya mungkin bagus, tapi kayak tidak yang breakthrough gitu loh. Tapi ya, itu aja. Selanjutnya ada kenapa panjang-panjang sih? Osana Najimi ga Zetai ni Maken I Love komedi. Harem. Harem komedi romance school. Ya, itu dia anime harem. Maksudnya gue nggak pengen bahas panjang-panjang ya, karena ya udah ini anime harem komedi romance school. Ya paling ada cowok, terus somehow ada sebuah situasi di mana ya ada ini tiga cewek yang berada di sekitar dia, paling gitu kan. Selanjutnya ada What the Hell. Udah ada season keduanya, yaitu ada Yukoku no Moriarty season kedua. Gue sempat ngecek nih season kesatunya di video-video yang gue sebelumnya, ya kan. Gue belum nonton season satunya. Katanya sih yang buat yang nonton katanya sih bagus gitu kan. Ini tentang ada Sherlock Holmes sama James Moriarty gitu kan. Jadi ya ada anime yang merepresentasikan Sherlock Holmes dan Moriarty gitu. Jadi psychological kadang butuh niat ya kalau nonton. Karena kan kadang capek aja gitu kan. Mungkin mesti mikir, tapi ya. Selanjutnya Sentouin Haken Shimatsu, action komedi fantasi. Oke, ini dia teman-teman. Gak begitu menarik. Kok tapi kayak familiar ya? Iya gak sih? Kayak familiar gitu. Tapi intinya apakah ini dia isekai? Dia masuk ke dunia lain? Gak tahu. Ya tapi gue gak tertarik. Selanjutnya ini yang gue penasaran juga ya, karena ini romance dan ya komedi romance lagi. Judulnya adalah Koito Yobuni wa Kimochi Warui. Ya kan? Dan setelah gue lihat sinopsisnya, lagi-lagi ya gue nggak yakin apakah ini bakal bagus atau enggak. Cuman romance. Oke? Tapi ya ceritanya, walaupun gue nggak begitu suka sama karakter cowoknya ya, gue gak begitu suka. Dan juga ini kenapa ini menceritakan romance antara anak sekolah sama dewasa lagi, hah? Ya, jadi intinya ini menceritakan tentang businessman ini yang jatuh cinta sama ya cewek ini yang masih sekolah ya. Kayaknya gak menarik ya setelah gue pikir-pikir ya. Ya kayaknya enggak sih. Bentar setelah gue baca lagi dan gue lihat lagi. Selanjutnya ada Mars Red. Ini juga kayaknya sih biasa aja ya, ini tentang vampir. Gue pernah nonton anime yang tentang vampir gitu dan ternyata biasa aja, padahal animasinya bagus. Gue lupa judulnya. Gue bener-bener lupa itu apa, ceritanya apa. Padahal gue selesai nontonnya, sampai selesai. Oke, selanjutnya ini Shadow's House. Ini gue pengen ngecek sih karena studionya Cloverworks tuh bagus-bagus. Wonder Egg Priority tuh Cloverworks, ya kan? Oke, nggak begitu kelihatan apa-apa. Oh, oke, gambarnya ya Cloverworks udah biasanya sih bagus gitu ya gambarnya, visualnya gitu maksud gua. Oke, di trailer sih belum begitu ngasih lihat apa-apa ya. I don't know. Oke, next ada Yoran, gimana dibaca nih? Yoran, The Princess of Snow and Blood.
Iya kan, menceritakan sejarah Jepang di tahun 1931, kayaknya tentang kayak emperor gitu ya. Tapi pada monster, iu, ya. Ini sih, ini lagi-lagi ya. Ini anime yang nggak akan mainstream. Ini anime yang tebakan gue nggak akan overseas ke mana-mana gitu ya. Karena ini kayak tentang sejarah Jepang, tentang emperor gini. Kayaknya ini emang tontonan buat Jepang ya. Ini gak tau ya, gue asal ngomong aja sih. Tapi ya, gambarnya bagus sih. Damn. Oh, I don't know. Ya, tapi itu pendapat gue. Damn, tapi gambarnya bagus. Oke. Nah, selanjutnya ini jujur ini malah gue pengen ngecek sih. Ini karena bergenre sport dan judulnya adalah Shakunetsu Kabaddi. Jadi menceritakan tentang seorang ini nih, karakter utamanya namanya Tatsuya Yoigoshi. Dia itu seorang tadinya di tim sepak bola di sekolahnya, terus dia keluar, terus dia kayak ngeremehin sebuah olahraga. Nah ini dia yang namanya kabaddi. Dan ini gue baru tahu, gue literally baru tahu. Jadi gue udah sempat ngecek sini tentang anime ini. Dan ini juga sport yang bukan cukup ya, ini sport yang baru men di dalam anime gitu ya, di anime ini. Jadi ini sport kabaddi gitu ya. Jadi dan buat yang nggak tahu, kabaddi itu kayak sport. Gue juga jujur baru tahu nih sport kabaddi ya, olahraga kabaddi. Jadi kayak olahraga tag gitu kayaknya. Olahraga tag apa sih maksudnya? Olahraga yang ngenain yang ada yang kayak tag your it gitu loh. Gue jelasin apa sih maksudnya kayak gitu. Kita ke googling sedikit ya. Googling aja yang jelasin. Apa gue yang jelasin, gue baru tahu juga. Ini juga. Nah, ini uniknya. Ini olahraga dari India, men. Olahraga dari India merupakan permainan mempersiapkan. Oh, dan ini juga olahraga untuk tentara, olahraga tapi nggak ada penjelasan ya. Ini aja kayak each player tagged by the rider. Ya pokoknya itu, gue pengen ngecek aja. Kalau misalnya menarik, gue bakal nonton karena ini olahraga yang jarang ya, intinya sih itu. Ini apapun ini, Mashiro no Oto, apapun itu, ada Godzilla, what the hell? Terus juga ada anime tentang gimnastik lagi. Ini dia teman-teman, selanjutnya gue pengen ngasih lihat. Tapi ya gue sempat ngecek ini ada anime Taksi. Gue sempat mention anime ini di video gue dimana gue bahas anime furry, antro anime. Kalian cek aja video gue yang ini. Jadi ini intinya ya ini sih dunia binatang lagi. Jadi kayak dunia binatang seperti biasa. Mungkin lucu, mungkin seru. Oke. Ya selanjutnya sih nggak ada yang menarik banget ya menurut gue, teman-teman. Kalian bisa cek sendiri sih. Dan sekarang kita bakal masuk ke bagian Onna. Ini rame juga nih di Twitter dan teman gue juga nge-share ini. Judulnya adalah The Way of House Husband. Ya kan, Goku Shufu ya, pokoknya itu. Jadi ini menceritakan buat yang nggak tahu aja gitu tentang seorang mafia, kayak bos mafia gitu kalau nggak salah. Ya ini dia. Ini komedi sih dan kayaknya sih kenapa banyak yang ngerekomen karena mangganya populer. Tebakan gue itu udah pasti. Kayak teman gue juga ngerekomen ini karena dia baca mangganya. Jadi cerita tentang ini dia, seorang mafia, bos mafia gitu kayaknya, dan menceritakan kehidupan sebagai kepala rumah tangga gitu loh. Kehidupan rumah tangga dia, belanja gitu-gitu. Walaupun dari animasinya rada aneh ya. Ini adaptasi dari Netflix di Netflix. Kayak gambar-gambar gitu, bukan kayak animasi gitu ya. Ngerti gak sih maksud gue? Iya ya. Jadi gue kayak nggak tahu ya, Pak. Tapi di Netflix, gue ada Netflix paling ngecek juga sih pada akhirnya. Tapi ya ini dia cukup populer. Dan teman-teman, ini dia Shumatsu no Valkyrie atau The Record of Ragnarok, teman-teman. Ding. Bakal tayang Juni. Kenapa udah ada di Juni masih spring? Juni masih lama, men. Kayaknya ini harusnya musim depan, tapi bodo amat, sekalian bahas juga. Ini gue juga baru tahu ya, bukan baru nyadar juga ternyata tayangnya di Netflix ya anime ini. Dan buat yang nggak tahu apa itu Record of Ragnarok, gue pernah bahas. Ya kan, gue pernah bikin video membahas anime ini. Ini dia, kalian cek aja. Linknya mungkin bakal gue taruh di bawah atau bakal muncul di sini, ya kan? Gue nggak usah bahas panjang-panjang. Kalian cek aja video gue yang itu. Dan ya intinya gue sangat menanti anime ini. Ini kayaknya harusnya musim depan deh. Juni itu masih spring kah? Apa udah summer? Gue nggak tahu juga sih. Summer Juli ya. Ya udahlah. Tapi ya itu aja sih teman-teman, kurang lebih ya anime-anime yang bakal tayang di spring 2021. Sisanya ini anime-anime Cina. Tapi ya teman-teman, itu aja anime-anime yang tayang di spring 2021. Silahkan kalian komen di bawah anime mana yang pengen kalian tonton dan pengen kalian cek. Sebenarnya gue nggak banyak tahu ya, jadi gue nggak tahu juga nih paling. Tapi yang pasti Boku no Hero udah pasti gue udah ngikutin. Sama yang ini aja sih paling, yang Fumetsu no Anata ini aja sih yang paling gue pengen ngecek ya. Sisanya kayak nggak tahu lah gitu. Tapi ya itu aja teman-teman untuk video kali ini. Seperti biasa videonya panjang, tapi ya jangan lupa subscribe ke channel ini biar kalian tahu kapan video-video gue selanjutnya gue upload. Tapi ya terima kasih udah nonton. Silahkan sharing aja di bawah anime mana yang kalian pengen tonton.
Dan ya sebenarnya gue pengen ngejar anime-anime yang musim lalu sih, banyak yang belum gue selesain dan belum gue tonton ya. Tapi ya itu aja teman-teman. See you in the next video. Thank you for watching. Bye.